Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hilal Damanti Nugraha. Di sini akan menjelaskan konsep di AI 5 untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Di slide berikutnya di mana stepnya itu ada 5. Yang pertama ada consciousness, yang kedua intention, yang ketiga initial thinking, yang keempat idealization, dan yang kelima ada instruction. Oke, kita masuk ke yang pertama di mana ada namanya itu CCIT, cara cerdas ingat Tuhan. Di mana cara cerdas ingat Tuhan ini mengacu pada kesadaran spiritual atau kehadiran Tuhan dalam sebuah pemikiran dan tindakan seseorang di mana nantinya saat kita menerapkan CCIT itu, kita akan mendapatkan pemahaman spiritual dalam pemecahan masalah, pandangan yang lebih luas dan pemikiran yang jernih. Dan nanti berkaitan dengan step yang pertama di mana consciousness ini penting untuk dalam menyelesaikan sebuah masalah. Oke, lalu lanjut ke step nomor 2 di mana ada namanya intention. Intention ini sendiri adalah tujuan atau motivasi kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Niat dapat mempengaruhi cara kita memandang masalah serta strategi yang dipilih untuk menyelesaikannya. Niat yang kuat dan jelas seringkali merupakan langkah awal yang penting dalam menemukan solusi yang efektif. Jadi di saat kita sudah menentukan tujuan dan motivasi kita, dari situlah baru kita bisa menentukan strategi apa yang akan kita pilih untuk menyelesaikan masalah itu. Lanjut ke step yang ketiga, ada initial thinking, di mana ini merupakan langkah awal dalam proses penyelesaian masalah di mana kita mulai mengumpulkan informasi, mengidentifikasi masalah, dan memikirkan kemungkinan pendekatan untuk menyelesaikannya. Di mana ini merupakan lanjutan dari step kedua. Setelah kita sudah menemukan motivasi dan niatnya dan menemukan strategi untuk menyelesaikan masalahnya, kita mulai mencari komponen-komponen pendukung untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Lalu masuk ke step keempat yaitu idealization, di mana tahap ini merupakan kita sudah membayangkan solusi yang ideal atau optimal untuk masalah yang akan kita selesaikan, di mana kita sudah mulai memikirkan nih, apa yang ingin kita capai dan bagaimana cara kita mendapatkan hasilnya itu. Lalu lanjut ke step yang kelima, di mana ada instruction, di mana tahap ini merupakan di saat kita sudah merencanakan langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai solusi yang diinginkan. Mungkin kita harus membuat semacam skala prioritas ataupun memang strategi yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, untuk instruction sendiri ini memungkinkan kita untuk mengubah ide dan pemikiran menjadi tindakan yang nyata dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke, lalu kita masuk ke contoh penerapannya, di mana kita tahu tadi step pertamanya itu adalah kita harus berserah diri kepada Tuhan dan kita harus tahu nih untuk apa kita menyelesaikannya. Lalu setelah itu kita cari solusinya, lalu kita menerapkan konsep-konsep dan adanya komponen-komponen yang sudah ada dan setelah itu kita langsung mengeksekusi di penyelesaiannya. Di mana kita dikasih sebuah tangki air, di mana kita bisa zoom sedikit. Ini kita sudah diketahui ada H-nya, ada A-nya, dan ada V, dan ada S1, di mana kita memakai konsep turunan DE per DT sama dengan Q tambah W, nanti jadinya E sama dengan MGH ditambah setengah MV kuadrat ditambah U, di mana MGH ini merupakan MGH dan setengah MV kuadrat ini merupakan energi potensial kinetik. Lalu kita masuk ke DMGH tambah setengah MV kuadrat per DT sama dengan 0, lalu menjadi DMGH tambah setengah MV kuadrat sama dengan 0. Di sini kita sudah menjadikan dia integral MGH ditambah integral setengah MV kuadrat tambah 0. Lalu dengan memasukkan H2 sama dengan 0, V1 sama dengan 0, kita dapat integral DMGH ditambah integral D setengah MV kuadrat menjadi MGH dengan titik batas awal dan akhirnya adalah H2 dan H1. Lalu untuk ditambah setengah MV kuadrat di mana batas integralnya adalah V2 dan V1. Kita masukin nanti mendapatkan MGH sama dengan setengah MV kuadrat. Lalu kita mendapatkan V2 sama dengan akar dari 2GH. Nah, kita masuk ke persamaan Q1 selanjutnya di mana Q1 sama dengan Q2. Sini kita masukin aja. Jadinya A1 dikali V1 sama dengan A2 kali V2, di mana kita untuk mencari V2 sendiri adalah A1 per A2 dikali V1. Lalu di sini kita dapat DH per DT sama dengan A1 per A2, integral DT sama dengan integral A2 DH per A1 kali V1.
Lalu untuk mencari T sendiri itu dengan rumus, eee, Pi R2 kuadrat per Pi R1 kuadrat kali integral 1 per akar 2GH, di mana nanti kita bisa cari pi-nya, jadinya T sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat dikali 1 per akar 2G, di mana H-nya nanti kita pisahkan untuk diturunkan, jadi integral 1 per H, diturunkan dengan H, nanti menjadi kita masukin yang sudah ada, di mana R2 kita sudah punya 2, lalu untuk R1 sama 1, jadinya T sama dengan 2 kuadrat per 1 kuadrat dikali 1 per 2, G-nya itu kita punya 9,8 dikali integral 1 per H diturunkan dengan DH, di mana nanti 4/4,43 dikali 1 per HDH, di mana nanti H-nya itu didapatkan 5,6. Jadi 1,9 dikali 5,6 mendapatkan hasilnya itu adalah 10,64 second. Jadi kita bisa ketahui bahwa untuk dari tangki air sendiri itu adalah 10,64 second. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.